guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai yang udah ada di judul dan di thumbnail, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang film Squid Games yang belakangan ini lagi viral banget kan, yang kayak di TikTok, Netflixnya sendiri, bahkan di IG tuh banyak banget yang ngebahas kayak teori-teorinya atau ngebahas film-filmnya. Di video kali ini aku bakal ngebahas film Squid Games. Tapi sebelum aku bahas filmnya, pastiin kalian like video ini, subscribe YouTube channel, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah kalau misalnya kalian punya teori-teori sendiri, atau misalnya kalian setelah menonton film itu gimana nih perasaan kalian setelah kalian tahu kebenarannya, ya gak sih? Oke, langsung aja kita lanjut ke review filmnya. Film Squid Games ini merupakan salah satu film Netflix dari Korea Selatan yang sebenarnya tuh dibuat naskahnya sendiri itu udah selesai pada tahun 2009-2008an. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya baru dibuat dan dirilis di tahun 2021. Film ini tuh ada 9 episode, rata-rata 9 episodenya tuh sekitar 60 menitan. Dan setiap episodenya menceritakan permainan yang berbeda-beda. Oke, film Squid Game ini itu menceritakan salah satu tokoh utamanya bernama Song Gi-hun. Song Gi-hun ini merupakan pria yang miskin, bisa dibilang, karena dia tuh sering bermain judi. Terus udah gitu, sebenarnya dia punya anak, punya istri, cuma udah cerai sama istrinya karena dia nggak bisa menafkahi keluarganya, jadi akhirnya cerai. Terus istrinya menikah lagi dengan cowok yang baru. Nah, dia ini sering bermain judi, tapi dia minta uangnya itu ke ibunya. Dia minta uang ke ibunya untuk bermain judi. Dia bermain judi, tapi sampai suatu hari, dia ini ketemu seseorang yang mengajak dia main takji. Takji ini merupakan salah satu permainan tradisional Korea dari kertas, kayak origami gitu, yang dilempar ke bawah. Kalau misalnya yang di bawahnya ngebalik, berarti dia menang. Tapi masalahnya, Gi-hun ini nggak pernah menang. Pas dia coba berapa kali nggak menang. Nah, syarat awalnya itu kalau misalnya dia kalah, dia itu bakal bayar 100.000 dolar. 100.000 Korean won yang ditawarkan sama yang ngajak main di awal kan. Tapi dia kalah terus masalahnya. Akhirnya si yang ngajak mainnya itu dia bilang gini, kalau misalnya kalau misalnya kamu nggak punya uang buat bayar 100.000 won, aku tampar kamu aja. Ya udah, dia akhirnya kalah terus, akhirnya ditampar terus sampai akhirnya dia berhasil ngebalikin si takjinya. Akhirnya dia dikasih 100.000 Korean won. Terus udah gitu udah aja ya. Di situ dia dikasih kayak kartu nama gitu buat join ke permainan yang untungnya atau hadiahnya lebih besar uangnya gitu kan. Tapi dari situ ya udah, karena dia sebenarnya si Song Gi-hun ini dia udah punya uang dengan segitu ya, maksudnya kan lumayan gede kan. Ya udah kayak mengabaikan si kartu nama yang dikasih tadi di awal, pemain yang di awal itu terus. Tapi setelah dipikir-pikir sama Song Gi-hun, kayaknya kalau menang memenangkan permainan itu kayaknya bisa kaya kan dia. Ya udah, akhirnya masuk ke permainan itu, dan ternyata yang main itu banyak banget, sampai temennya yang sering dipuji-puji sama ibunya karena temennya ini bekerja di perusahaan ternama, terus udah gitu lulusan sekolah universitas yang bagus, ternyata dia ada di permainan itu ya kan. Terus udah gitu dia main dari permainan 1 sampai akhir, yang mana akhirnya kalian bisa nonton aja sendiri langsung. Judulnya Squid Games kan ya, di Netflix. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu alur ceritanya, kalian bisa nonton sampai akhir, karena aku bakal bahas teori-teori yang menurut aku ini kayaknya masuk akal. Oke. Oke, fakta pertama yang menurut aku menarik ini adalah fakta tentang dimana skenarionya ini udah rampung, udah wrap, udah jadi di tahun 2009. Cuma karena alasan ini itu, terus udah gitu katanya ceritanya ini aneh, terus udah gitu gak realistis. Jadi
ditunda, ditolak terus sampai akhirnya pada tahun 2020 proses syuting film ini mulai bukan dimajukan, dimulai gitu ya. Dimulai pada tahun 2020, tepatnya tanggal 17 Juni 2020. Terus karena COVID di situ melonjak naik di bulan Agustus, sehingga mereka tuh menunda proses syutingnya hingga bulan September. Jadi bulan September ini baru mulai syuting lagi. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalnya si skenario itu sebenarnya terinspirasi dari si kisah sutradaranya sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu katanya sutradaranya ini itu sebenarnya terlilit hutang, sama ceritanya kayak 456 peserta lainnya. Nah, dia tuh dari situ berpikir bahwa kalau misalnya ada permainan yang menghasilkan duit dengan cara seperti itu, menghasilkan uang dengan cara seperti itu, kayaknya dia akan ikut ke permainan itu. Terus udah gitu dia jadiin skenario. Gitulah intinya. Oke, fakta selanjutnya ini masih tentang kakek-kakek itu yang nggak terdeteksi, namanya itu Oh Il-nam, pemain 001. Sebenarnya kakek itu adalah dalang di balik permainan semuanya. Kenapa? Yang pertama, dari awal si kakek ini udah nggak terdeteksi. Yang kedua, kalian tahu gak, pasin ada waktu itu polisi yang nyari kakaknya, namanya Hwang Jun. Correct me if I'm wrong. Dia tuh lah kan lagi nyari kakaknya dengan menyusup ke permainan itu. Jadi dia tuh jadi pengawalnya yang pakai baju merah-merah itu kan. Pas dia lagi cari data-datanya, yang muncul di halaman pertama ini adalah nomor 002, bukan 001. Yang which is, dengan kata lain, si kakek Oh Il-nam ini bukan data peserta, melainkan ya udah masuk aja gitu. Dia pengen ikutan karena nanti di akhir ya. Terus yang ketiga, si kakek ini waktu scene main kelereng kan dia berdua nih lawannya, kakek Oh Il-nam sama Song Gi-hun. Yang menang Song Gi-hun. Tapi pas scene tembak menembaknya, si penembakan kakeknya ini nggak terdeteksi. Bukan nggak terdeteksi, nggak tershoot. Malah dia tuh nge-shootnya mukanya Gi-hun yang lagi nangis. Sementara kakeknya, pas menembakkan kakeknya, nggak di-shoot dengan properly, ya kan? Padahal, kalau kalian lihat sebenarnya waktu Kang Sebyok menang sama temennya itu, siapalah namanya, itu diliatin kan shootnya pas ditembak dia mati. Gitu. Oke, itu fakta ketiga yang menjelaskan bahwa si Oh Il-nam ini sebenarnya dalang di balik semuanya. Yang ketiga, yang keempat, kalian bisa langsung lihat atau enggak kalian pasti nyadar di akhirnya bahwa si kakek ini sebenarnya masih hidup setelah ditembak, karena waktu saat ada pertemuan VIP, si kakeknya ini kan awalnya pakai topeng, terus udah gitu dia lepas topengnya pas dia taruh, pas dia ngadep gini, ya kan si kakek-kakeknya kan. Kalian nyadar gak sih? Dari situ udah ketahuan bahwa si kakek-kakeknya ini sebenarnya dalang di balik semuanya. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang paling puncak ini adalah ketika si Song Gi-hun ini udah menang. Terus udah gitu kan beberapa itu kan ditelepon lagi kan sama si kakeknya apa sama siapa, pokoknya ketemuan sama kakeknya. Ternyata kakeknya udah sekarat, udah mau meninggal. Di situ dia ceritain gini kenapa gitu kan. Ternyata si kakek ini pengen banget memainkan permainan anak kecil
permainan waktu dia masih hidup, waktu masih kecilnya gitu. Dia pengen banget kembali ke masa kecilnya. Jadi dia pengen banget main, tapi mainnya dengan cara yang salah. Ya nggak sih? Itu tuh membunuh banyak orang. Gitu, pokoknya intinya itu tentang fakta si kakeknya. Selanjutnya fakta terakhir yang menurut aku ini kayak sebenarnya lumayan meresahkan, tapi ini suatu kesalahan juga karena katanya nomor telepon yang ada di kartu nama yang pertama diberiin sama pas yang diberi ke Song Gi-hun, kartu namanya di baliknya kan ada nomor telepon. Kalau misalnya kalian tertarik dengan permainan ini, kalian bisa telepon ini gitu-gitu kan. Nah, nomor telepon yang tertera di situ adalah nomor asli. Yang misal nomor Korea tuh harusnya pokoknya nomor kode negaranya terus kan nomor telepon. Nah, udah gitu, yang dihilangkan ini kode negaranya, bukan 3 digit terakhir, yang berarti orang tuh sebenarnya bisa ngira kode negaranya tuh apa, kode telepon negaranya tuh apa. Jadi katanya nomor telepon itu tuh diteror terus sama beberapa orang yang iseng. Nggak beberapa, ini banyak, sampai sehari tuh berapa ribu yang masuk gitu. Itu sih kesalahannya sebenarnya ya kan. Dia si tim produksinya nggak ngilangin nomor yang di belakang, melainkan nomor yang di depan, yang pasti udah mudah banget ditebak karena nomor depan itu udah pasti kode negara, kode nomor telepon negara gitu kan. Kalau di Indonesia, kalau di Bandung 022, di Jakarta 021, di Korea kurang tahu ya, cuma intinya itu. Segitu dulu fakta-fakta atau teori-teori yang berkembang, dan menurut aku ini kayak oh iya ya nggak sih. Dan kalian tahu gak sih di permainan kedua kalau nggak salah itu kan ada permainan dalgona candy. Aku coba buat. Yang pertama berhasil nih, enak rasanya, nggak pahit, nggak ada asin-asin dari baking sodanya, pokoknya perfect lah menurut aku ya. Terus aku buat lagi. Yang kedua ini sebenarnya gulanya belum lumer sepenuhnya, udah aku tambahin baking sodanya. Jadinya ya udah mengeras, lebih cepat mengeras sih. Terus udah gitu ada titik-titik gulanya yang nggak tahu sih ini bisa lihat gak sih. Sebenarnya aku taruh di sini karena aku nggak suka. Karena aku bikin 3 kali, yang pertama berhasil, yang kedua gagal, yang ketiga berhasil tapi gagal. Ngerti nggak? Berhasil tapi gagal. Ini yang kedua yang aku buat masih ada bulir-bulir gulanya karena memang nggak lumer gitu gulanya ya kan. Terus udah gitu yang terakhir yang aku buat ini sebenarnya kayaknya rada gosong. Terus udah gitu masih baking sodanya aku kebanyakan, jadinya ya bagus sih warnanya. Sabar, jadinya bagus sih kayak gini. Terus udah gitu kayak gini, sebenarnya bagus kan warnanya, cuma rasanya nggak enak. Rasanya kayaknya kebanyakan baking sodanya, jadi nyerek di sini, kita kesek gitu lah. Jadi kalau misalnya aku nggak malas, aku bakal buat dalgona, aku bakal videoin, oke? Tapi aku nggak tahu yang kali nanti bakal berhasil atau enggak. Tapi cuma 2 bahan sih ada di rumah, oke? Oke guys, segini dulu video aku kali ini. Semoga kalian ngerti yang aku omongin. Semoga kalian suka dengan video ini. Karena aku jujur gugup lagi bikin video, karena udah lama gak bikin video ya kan. Segini dulu video aku kali ini. Pastikan kalian like video ini, subscribe my YouTube channel. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya teman kalian udah nonton, atau misalnya kalian mau goda teman kalian untuk nonton Squid Games, karena jujur aku juga tergoda untuk nonton Squid Games karena teori-teori yang beredar di TikTok. Jadinya pas aku nonton Squid Games ini, sebenarnya aku udah tahu alurnya. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi aku mengetahui lebih lanjut si alur Squid Games. Oke. Ya itulah pokoknya. Jangan lupa juga untuk like,
komen, subscribe, udah share video ini ke teman-teman kalian. Komen di bawah kalau misalnya kalian punya teori-teori yang lain yang bisa dibuktikan dan mungkin ini masuk akal, atau enggak ini mungkin kayaknya ini loh, ini gini loh. Komen di bawah, dan jangan lupa juga komen kalau misalnya kalian pengen aku buat video apa selanjutnya, karena aku udah mulai bingung. Nanti aku bakal usahain buat kalau misalnya aku ada waktu dan bisa aku buat. Oke? Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Semakin panjang. Dadah.